kumpul di sini buat diskusi. Besok kita akan coba problem based learning lah di mahasiswa biologi dasar semester 2 besok ya. Jadi kalau materinya paling nanti kita bisa ambilnya biokimia. Biokimia itu paling sederhana ya tentang makanan, zat makanan. Nah ini kira-kira ada nggak nih ide apa masalahnya yang enak gitu? Atau mungkin ini Pak Bram, Mas Bram, kemarin di kimia ya, uji makanan mungkin ya, yang uji iya makanan. sih. Iya, Kayaknya bagus tuh Pak. dulunya mungkin nanti kita bisa uji makanan gitu ya mahasiswa ya, gitu ya. Nah ini kita cari masalahnya aja nih biar nanti bisa nyampe ke uji makanan itu apa kira-kira masalah yang kontekstual ya, problem based learning. Atau kita angkat aja yang gizi buruk mungkin. Gizi. Kayak misalnya kan sekarang makan bergizi gratis itu pasti mengarah untuk mengatasi stunting. Terus juga mengatasi gizi buruk itu bisa juga nggak cuma stunting, bisa aja juga obesitas. Iya, itu bisa masuk sih. Jadi kasusnya itu ya maksudnya bagaimana sih kondisi problematika gizi di Indonesia. Nah, nanti biar terus ini berarti mahasiswanya nanti akan menganalisis ini penyebabnya apa aja sih gitu ya. Penyebabnya apa aja. Terus nanti sampai ke ternyata masyarakat Indonesia ini belum paham gitu tentang bagaimana mengerti kandungan zat-zat yang ada makanan yang bergizi apa enggak gitu ya. Terus mereka salah satu caranya dengan uji makan itu tadi. Jadi nanti diskusinya tentang gimana sih cara-cara uji makanan gitu ya. Gimana ya? Itu di laboratorium. Di lab IPA nanti. Nah tapi kan mungkin nanti kalau kita uji juga waktunya nggak cukup. Nah kira-kira jadi kalau diskusinya seumpama cuma sampai ini aja, mereka googling atau cari sumber belajar tentang apa aja sih jenis-jenis ujinya, yang bisa uji karbohidrat, uji vitamin, ini mata kuliah teori mas ya Pak ya. Jadi nanti di situ aja nanti di pas fase organisasi siswanya diskusinya sampai situ toh, baru kita lanjutkan ke mungkin pertemuan selanjutnya, praktikumnya ya. Jadi cuma jadwal khusus praktikum, tapi kalau diskusinya cuma sampai itu aja gimana soalnya waktunya. Nanti diskusinya mungkin mereka kajian literatur, mereka gitu bisa aja ya. Bisa review artikel yang terkait, jadi itu udah disampaikan gitu. Bisa sih, nggak harus mereka Nggak langsung praktikum nggak apa-apa ya kayaknya ya. Nah, waktunya kan juga singkat. Waktunya singkat. Berapa SKS? Kan cuma 2 SKS ya, tapi paling kan cuma berapa menit. Iya, ya. berapa menit kan. Untuk mereka diskusi butuh waktu, udah cari-cari tuh mahasiswa sekarang kayaknya lama ya. 15 menit lebih ya. Jadi kan bahan-bahannya juga saya pengennya sih mereka nyari sendiri, nggak kita nyediain. Jadi biar ada waktu kan kalau 1 minggu gitu kan. Pertemuan selanjutnya baru mereka nguji makan. Iya gitu. Mungkin nanti Kak Bram juga bisa untuk memberikan uji-uji sederhana, misalnya uji vitamin C gitu kan, banyak yang bisa jadi apa saja juga tuh maksudnya. Iya. Oh ini loh ada contoh uji gitu ya. Iya, jadi mereka tertarik, uji seru ya kayak gitu. Kayaknya jadi motivasi minat juga nanti buat anak-anak. Jadi vitamin C gampang sih itu pakai betadine paling. Iya kan pakai betadine tuh kita ambil obat satu vitamin C. Kan kata bedanya tuh nanti larutannya. Baru terus mereka ternyata ada, terus nyari yang lain gitu. Kalau langsung makanan diuji di betadine itu mungkin nanti seru juga sih, tapi katanya kayaknya ya nanti yang lebih kalau uji vitamin C nanti coklat jadi putih gitu, jadi kayak gitu ya. Sulapan malahannya, lebih cepat lah kelihatannya. Kalau uji yang lain, kalau langsung makanan dia butuh proses semenit baru ada perubahan warna 30 menit, jadi nanti kan itu cuma untuk menarik minat siswa aja kan buat di awal kayaknya kalau vitamin C sih. Iya, vitamin C sih. Bisa nanti tak susun. Untuk evaluasi bagaimana nih Pak Bram rencananya? Evaluasinya nanti ada refleksi, tak kasih refleksi. Nanti di awal mungkin ada prioritas kecil-kecilan aja ya, biar mereka buat asimilasinya ya. Tak kasih kuis, tetap nanti di akhir ada itunya sih. Kan proyek akhirnya mereka masih berlanjut, jadi mereka tetap nanti harus menyiapkan proyeknya itu aja. Itu aja sih. Iya. Bagus sih. Bagus sih, lanjut. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Thank you ya, semangat semuanya. Semoga masih semangat biarpun habis hujan.
Masuk semua ya? Masuk semua ya? Nggak ada yang izin ya? Saya buka dulu perkuliahan hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam harmoni. Salam harmoni. Oke, yes. Persiapan teman-teman, tadi saya sudah kirim ke kortinya ya, sebuah tes kecil-kecilan ya. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan itu sambil saya persiapan laptop dan sebagainya. Ini ya, coba linknya bisa dibuka atau tidak ya. Yang kuis word. Oke. Coba dikerjakan dulu untuk memacu pengetahuan awal kalian tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke. Nah, ini namanya. Udah langsung bisa dimainkan. Bisa dimainkan ya. Untuk mengasimilasi ya pengetahuan awal teman-teman. Ya, bagaimana pengetahuan awal tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Yes. Dimainkan dulu. Tidak ada 5 menit, waktunya sedikit ya. 2 menit langsung saja, langsung saya pantau di sini. Oke. Coba disambit yang sudah ya. Magnesium. Anorganik, ini boleh. H2O. Nah, ikut ya. Amonia. Anorganik. Oke, amonia anorganik, oke. Asam klorida. Anorganik, oke. Glukosa. Organik. Asam amino. Sudah dicek jawabannya? Benar semua? Salah 2? Mana yang salah? Benar semua? Oh, ketukar. Oke. Asam amino sama? H2O. Oke. Yes. Oke, kita lihat di terbuatnya. Gigi, gue kasihkan ya. Oke, Satya, good semuanya, thank you. Boleh tepuk tangan dulu. Satya mana Satya? Satya? Oke, Satya ya. Dan nanti bonusnya nilai aja, saya nggak baper main. Begini dari Satya yang tadi ya. Oke, yes. Satya dan teman-teman ya sudah bisa membedakan molekul organik dan anorganik itu sebagai dasar awal pembelajaran kita hari ini. Jadi lebih dalam lagi, bukan tentang cuma zat-zat apa yang ada di muka bumi ini, tapi bagaimana zat-zat itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan sebagainya. Nah, karena tubuh itu nama ilmiahnya bio, ya, makhluk hidup, biologi, ya. Jadi zat-zat yang ada di dalam makhluk hidup kita sebut sebagai biokimia. Nah, kita akan belajar itu, ya, dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini namanya kita akan belajar dari masalah, gitu ya. Tahap pertama adalah problem, meet the problem, ya. Kita akan biokimia ini di dalam kehidupan kita tuh masalahnya seperti apa? Ya, karena nanti kalau kita ngomong karbohidrat, lipid, lemak, protein itu ditemukan di mana? Di mana? Di makanan, gitu ya. Nah, coba teman-teman sudah saya share juga, coba boleh dilihat. Teman-teman silahkan baca dulu, ya, baca dulu sebentar, ya, tentang masalah yang sudah ada di sini, artikel, ya. Saya memberikan artikel ke teman-teman, coba dibuka. Atau 5 menit. Oke. Dibaca dan dipahami gitu ya. Oke. Yes. Kira-kira selain dibaca, tentu saja bukan hanya sekedar membaca, coba dicatat ya masalah apa yang teman-teman artikel itu. Masalah pertama yang bisa kalian temukan apa? Oke, bentar, jangan semuanya langsung ya. Kita ngomongnya ini pohon masalah, itulah ya. Oke, ya. Nanti kalau sudah banyak masalah kita cari akar masalahnya. Yes. Oke. Masalah 1, 2 dan seterusnya nanti teman-teman akan menemukan. Oke. Yuk, angkat tangan yang sudah bisa menemukan. Oke, thank you. Namanya siapa? Lia. Hah? Lia. Yang kelas Lia. Oke, yang keras ya. Apa masalah pertama yang ditemukan? Kelebihan berat badan. Kelebihan berat. Oh, dalam kalimat tanya coba. Apa? Oke. Oke. Coba lihat dulu. Kelebihan berat badan. Kira-kira kalau dibuat masalah apa itu? Kelebihan berat badan. Apa yang menyebabkan? Thank you. Ya. Oke. Satu dulu. Oke. Duluan yang putih. Sorry namanya siapa? Hah? Nadia. Oke, Nadia ya. Oke, Nat. Malnutrisio. Ada ya? Ada kata-kata
malnutrisi ya di situ ya. Good. Yes. Apa dampaknya nanti? Apa dampaknya? Oke. Good. Kalau di situ dijelaskan apa dampak-dampaknya? Banyak ya. Berapa persen itu nih sudah teman-teman? Apa saja dampaknya malnutrisi di situ? Coba. Tadi kematian, good ya. Apalagi kelebihan berat badan atau kita ngomongnya apa? Obesitas. Good. Luar biasa. Ya, stunting, good ya. Oke. Apa dampaknya? Lah, banyak ini masalahnya ya. Kan ini masalahnya. Nah, identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan ini. Luar biasa. Lagi. Yuk, ada lagi nggak? Hal-hal ini bisa terjadi ya, banyak makanan instan, ya, bisa ada obesitas dan stunting, bisa kelebihan berat badan, bisa edukasinya itu kurang, berarti pengetahuannya itu kurang. Kan ini masalah-masalah. Ya, kalau kita tarik akar masalahnya, coba berpikir dulu. Ya. Oke. Apa kira-kira akar masalah utama dari problematika gizi di Indonesia ini? Oke. Oke, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, boleh. Zoreda ya? Oke, ya. Pokoknya yang udah follow saya jangan lupa apa. Oke, Zoreda. Kira-kira dari semuanya ini bisa nggak menyimpulkan satu akar masalah itu? Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gizi tentang mengonsumsi makanan yang bergizi. Oke, thank you. Good ya, luar biasa. Wis, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Ada? Nadia. Oke, Zoreda. Ada siapa? Jelas ya. Oke. Jadi tadi apa boleh diulangi Zoreda? Kurangnya pengetahuan. Oke. Masyarakat boleh ya. Pengetahuan tentang makanan gizi. Oke. Yes, ini adalah teman-teman sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya. Ya, dari masalah yang sudah teman-teman baca itu tadi. Ya, ini yang sudah teman-teman lakukan. Ya, sudah diidentifikasi, sudah banyak, sudah ada akar masalahnya. Dan, nah sedikit ya. Kan pengetahuan ya, masalahnya pengetahuan ya, good ya. Nah, berarti kan tentang zat ini ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, gitu ya. Yang biomolekul yang ada di tubuh kita, semuanya sudah paham, good. Kayaknya tadi sudah prioritasnya bagus. Nah, bisa dilihat nggak? Kalau kita tahu kan kita harusnya melihat. Bisa dilihat nggak? Kita bisa melihat bentuk karbohidrat seperti apa gitu nggak? Nggak bisa. Kita bisa melihat bentuk protein seperti apa gitu nggak? Nggak bisa ya. Nah terus gimana kita memberitahu mereka caranya? Nah, kita memberitahu bahwa makanan ini ada karbohidrat loh, ada vitaminnya loh, ada proteinnya loh. Ya, itu gimana? Ada yang tahu? Di apa diuji, thank you. Ya, pengujian bahan makanan. Ya, dan itu yang akan teman-teman nanti diskusikan. Bisa tujuan pembelajarannya adalah menguji zat yang terkandung dalam bahan makanan. Gimana sih cara-cara menguji makanan? Contohnya gimana menguji makanan itu? Saya butuh 2 relawan, boleh satu dari ini aja boleh, punya satu. Ya, satunya siapa? Yang cowok ya. Saya, gini, gir. Oke, ya. Sorry Pak. Biar kita bisa pakai padang. Biar gak blok di sini. Nah. Oke, boleh. Ini salah satu cara menguji, ya. Oke. Good, thank you. Saya punya 2 pil, ya. Warnanya hijau kekuningan dan pink. Oke, ya. Gimana kita tahu di sini ada vitaminnya? Caranya kan diuji. Oke. Tim yang pink angkat tangan. Yang ada vitaminnya. Tim yang kuning kehijauan angkat tangan yang ada vitamin C-nya. Nah, kita udah fokus vitamin C-nya. Oke, ada 1. Ya, nggak tahu, harus kita uji. Ya, pakai ini. Ya, udah pernah kita dulu sebenarnya. Pasti di SMA juga sudah pernah. Karena kita pendidikan IPA, sekali lagi pakai yang bisa ditemukan di warung-warung, gitu ya. Kita beri. Oke, apa ini? Oke, good. Ya. Oke, lama ya. Oke. Boleh ambil satu-satu. Oke. Pegangnya gini. Sepertinya juga. Oke. Sekarang coba diuji. Coba dimasukkan pilnya. Oke.
atau makanannya kita ngomong ya, zat makanannya. 1, 2, 3. Oke, sekarang di kocok-kocok boleh ya. Kocok-kocok yang kenceng dong. Nggak bisa ya. Oke, terus gini. Nah, oke. Oke, terus. Oke, boleh teman-teman. Oke, dari sini bisa kalian simpulkan mana yang mengandung vitamin C kira-kira? Kenapa kok bisa? Karena berubah warna. Ya, kalian harus tahu di mana. Ya, cari di Google. Cari di mana-mana ya. Oh, kalau ada betadine diberi vitamin C, dia akan berubah warna jadi putih atau bening. Gitu ya. Thank you. Boleh kembali ke tempat duduk, tepuk tangan, jangan diminum. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman diskusikan. Ya, sekarang bikin kelompok ya. Ini boleh nih 1 2 3 4, 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3. Apa ya? Oke, silakan teman-teman buka Google-nya atau buka sumber belajar apapun. Kan nggak cuma vitamin ya. Kalian cari bagaimana cara menguji yang lainnya ya. Bagaimana menguji karbohidrat, bagaimana menguji protein, bagaimana menguji lipid. Oke, silakan sekarang berdiskusi. Gitu ya. Oke. Coba. Oke. Oke. Dicatat hasilnya ya. Oke. Ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, teman-teman sudah berdiskusi. Kemudian data koleksi sudah mengoleksi datanya. Ya, jadi tahapan teman-teman sudah ngulik, sudah selesai. Saya harap semuanya diskusinya. Oke. Sekarang tolong satu saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh? Iya dan kawan-kawan, boleh maju ke depan yuk. Kita beri tepuk tangan buat kelompok Iya dan kawan-kawan. Silakan dibacakan hasil diskusinya sebentar aja, ya. Ayo masuk. Ya, 1 uji, 2 uji, ya yang kalian temukan. Oke. Ya semuanya. Ya kan ujinya banyak, ya. Ujinya kan banyak. Ya. Oke. Silakan anggotanya siapa aja dipresentasikan. Oke, ya. Oke, namanya siapa aja? Udah langsung aja hasil uji apa yang teman-teman akan presentasikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pia Rizkianano dan rekan saya Pasca Priyana Syahaan. saya Netra Purba. Saya Triana Barus. Kelompok kami menemukan cara menguji makanan itu yaitu uji amilum. Oke, amilum, good, yes. Dari tujuan praktikum uji amilum ini ditemukan 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui cara kerja uji amilum pada makanan. Dan yang kedua, untuk mengetahui kandungan zat amilum di dalam makanan. Dan yang terakhir itu adalah untuk menguji keberadaan kandungan amilum pada jenis makanan tertentu. Dan untuk alat dan bahan dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada alat dan bahan yang pertama yaitu pada alatnya, yaitu yang pertama cawan petri atau mangkuk 4 buah. Yang keempat langkah yang kelima itu berikan label sebagai penanda untuk setiap jenis bahan makanan. Langkah keenam, tetesi masing-masing bahan makanan menggunakan cairan glukol atau kalium iodida. Dan langkah ketujuh itu amati perubahan warna yang terjadi. Langkah kedelapan, catat waktu dan perubahan warna serta dokumentasi hasil perubahan warna terjadi. Good, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang uji amilum? Sudah jadi? Oke, sudah cukup sama ya semuanya ya. Oke, ya tinggal nanti bahan-bahannya yang teman-teman uji berbeda-beda pasti. Ya, gitu ya. Oke, boleh kembali ke tempat. Oke. Oke, thank you. Yes. Kelompok selanjutnya kita dengan betadine juga luar biasa, good ya. Nah, itulah yang akan kita lakukan minggu depan, ya, untuk membuktikan ya bagaimana hasil diskusi kalian ini bisa benar-benar diaplikasikan atau tidak.
Gitu ya. Oke, karena ini waktunya terbatas ya. Kita tidak bisa selesai dalam satu pertemuan saja. Oke, guys. Sudah, teman-teman sudah berdiskusi, sudah ada presentasi yang luar biasa, tanya jawabnya berjalan bagus ya. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran hari ini ya, karena waktunya juga sudah selesai ya. Jadi ya, kita akan sedikit refleksi dulu. Kira-kira kalau dengan pembelajaran ini tadi saja, apakah teman-teman sudah memperoleh apa ya, pengetahuan yang optimal tentang gizi dan biokimia dalam kehidupan? Terakhir, ada yang bisa disimpulkan dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Coba. Ada? Oke, Cik. Tolong, Cik. Simpulkan, Cik. Benar ya? Ah, benar. Ini kalau follower saya apa, Mas ya? Oke. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu perlunya pengetahuan tentang kandungan gizi dalam makanan dengan melakukan uji-uji zat makanan yang tepat seperti tadi. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat semuanya ya. Jadi perlu untuk menguji zat makanan tadi supaya bisa menjawab akar masalah yang sudah kalian berikan. Kurangnya pengetahuan tentang zat makanan yang ada di makanan sehari-hari kita, sehingga nanti problematika kurang gizi bisa kita setidaknya atasi ya dengan memberikan edukasi. Ya, thank you. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalau gitu boleh dikemasi semua barang-barangnya ya. Untuk tesnya bentuk refleksi tadi tolong dikerjakan ya. Jadi tugas setelah pulang, jadi teman-teman mempersiapkan ya alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk minggu depan. Terima kasih. Kalau boleh begitu saya tutup pembelajaran hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam harmoni. Salam harmoni. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Semuanya, siang. terima Selamat kasih siang. sudah kembali berkumpul lagi. Om Swastiastu. Selamat siang. Oke, ya jadi sudah kemarin kita melakukan yang saya sebagai dosen modelnya di mahasiswa semester 2 ya. Terima kasih sudah ikut observasi juga dan nah ini saatnya saya ingin evaluasi dari Bapak Ibu semua. Ini mungkin apa yang bisa kita perbaiki dari plan dan yang sudah kita laksanakan kemarin. Boleh langsung saja mungkin Pak Arda boleh? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mm-mm. Pak Bram. Um, Kalau sepenglihatan saya, secara keseluruhan sudah bagus ya. Cuman mungkin ada satu yang bisa ditingkatkan. Mungkin di awal itu ketika kan sempat praktik sedikit ya untuk Hmm. uji apa vitamin Ya, vitamin C pakai betadine. vitamin C ya. Kan pakai betadine, jadi ada air yang ditetesi betadine gitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa dilibatkan mahasiswanya agar mereka lebih tertarik lagi. Jadi mereka yang melakukan dari awal persiapan, jadi mereka tahu oh ini apa ya awalnya. Ya, tapi memang akhirnya kan mereka juga yang mengaduk atau mencampurkan betadine dengan vitaminnya gitu ya. Itu udah sangat bagus menurut saya. Ya diskusinya juga bagus, ada yang bertanya. Ya udah sih menurut saya udah bagus. Mungkin itu aja Pak. Oke, iya sih. Oke, ya. Jadi mungkin biar semuanya juga bisa mencoba kali ya. Mungkin kemarin yang belakang mungkin nggak begitu kelihatan juga Iya, ketika ada. betul. Jadi setiap siswa mungkin dari awal sudah saya minta buat bawa itu aja ya, buat nyoba dulu lah Coba setengahnya. sendiri. Iya, oke. Thank you Pak Arya. Good. Ada lagi Bapak Ibu? Pastinya ada. Bu Ayu atau Pak Krisna? Ya mungkin dari saya Oke. ya Pak Bram. Sebelum ke komentar, mungkin saya mau memberikan penguatan. Jadi bagus sekali ya untuk Pak Bram. Menurut saya Pak Bram ini sangat bisa membangun koneksi dengan mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu tidak ada tegang-tegangnya sama sekali gitu ya. Iya. Seperti teman dengan mahasiswanya itu menurut saya bagus sekali. Jadi mereka tetap menghormati Pak Bram sebagai dosen, tapi juga memiliki keleluasaan dalam belajar karena koneksi yang Pak Bram bangun itu. Itu menurut saya bagus sekali. Kemudian permasalahan yang disediakan Pak Bram juga menarik mengenai gizi buruk ya. Menurut saya itu sangat sesuai juga dengan materinya mengenai kandungan dalam makanan. Cuman mungkin yang saya perhatikan adalah ketika diskusi,
mahasiswa kita memang literasinya agak kurang ya Pak Bram ya. Jadi Iya, iya mereka itu. ya artikel yang Pak Bram sediakan sebenarnya menurut saya sudah bagus sekali. Salahnya cuma mereka seperti agak malas membaca, jadi kadang-kadang interpretasi yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan apa isi artikel yang Pak Bram berikan gitu. Jadi memang literasi mereka agak kurang, mungkin bisa disiasati dengan Pak Bram memastikan ke semua kelompok, jadi berkeliling satu persatu, apakah mereka membaca itu dengan baik, karena percuma kita permasalahannya menarik kalau tidak sampai ke mereka kan seperti itu ya. Iya. Kemudian komentar saya lagi adalah ketika penyampaian hasil oleh kelompok, mungkin Pak Bram bisa memberikan ke kelompok lain juga untuk memberikan pendapatnya juga. Mungkin walaupun mereka ditanya apakah ada perbedaan, mereka tidak bisa menjawab, mereka bilang sama, bisa ya Bapak tunjuk untuk mereka menyampaikan juga. Bisa jadi mereka malu untuk ketika berbeda pendapat mereka malu, padahal sebenarnya tidak masalah untuk berbeda pendapat gitu. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke mahasiswanya, kira-kira ada yang memiliki pendapat berbeda atau bagaimana, mungkin itu. Tapi selebihnya sudah oke ya, sesuai dengan plan, kemudian koneksinya juga sangat bagus sekali. Oh ya, satu lagi, saran saya adalah Pak Bram, nada suaranya juga sudah bagus sekali membangun fokus mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tetap fokus, cuma mungkin lebih dipelankan sedikit lagi supaya mereka ada jeda untuk mencerna apa yang Hmm. Pak Bram sampaikan gitu. Jadi lebih Hmm. dipelankan lagi Terlalu sedikit. cepat satu 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 gitu ya. Hmm. Pasal Iya, gitu. iya, Takutnya benar. mahasiswa masih pencerna yang sebelumnya tapi udah lanjut gitu Iya, kan. benar, benar. Iya, Lebih dipelankan lagi sedikit. yes. Baik, terus Terima Pak Bram. kasih. Terima kasih Bu Tiara. Ya, itu terlalu cepat kemarin saya juga merasa gitu. Apa ya? Tas tas gitu ya. Memang kemarin agak tegang juga nih ya, diobservasi juga soalnya. Dan setuju sih itu mungkin literasi memang sudah jadi dari dulu ya. Jadi mungkin nanti kita sedang coba mungkin kita bersama dan coba kembangkan ya gimana cara memberikan masalah mungkin bisa lebih interaktif gitu ya. Nggak cuma bacaan, nanti kita coba diskusi lagi lah soal itu. Terima kasih Bu Tiara dan teman-teman. Pak Krisna mungkin mau menambahkan something? Oke, kalau dari saya sih, eh, tadi karena sudah banyak dikomentari sama Bu Ayu Mutiara dan saya juga sependapat karena mau saya menyampaikan tapi sudah diduluanin sama Bu Ayu Mutiara. Jadi saya ya mungkin untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Mutiara aja ya. Saya sependapat sama Bu Mutiara tadi bahwa materinya itu kemarin bagus. Terus sudah ada apa namanya penarik perhatian di awal tuh sudah bagus sehingga mereka tertarik. Terus apa namanya penyajian materinya juga saya rasa sudah runtut dari eh, membangun materi terus berangkat ke kasus terus berikutnya. Cuman yang saya lihat tadi kemarin itu sama seperti Bu Ayu Mutiara kemarin mungkin agak relatif cepat gitu. Cukup cepat dari penyampaiannya sehingga mungkin mereka apa namanya seperti mungkin beberapa dari siswa itu mungkin bisa mengikuti yang benar-benar tapi yang lainnya mungkin agak lambat mereka mengikuti gitu mungkin karena gini ya juga terbatas waktu juga gitu mungkin nah itu sih Dulu mungkin juga kalau ya dari rasanya. saya mm. Terus kemarin juga ada melibatkan mahasiswa di depan kan untuk membuat mereka membangun masalahnya sendiri jadi Pak Bram menyajikan masalah tapi mereka juga ikut terlibat untuk membangun rasa ingin tahunya mereka apa sih yang mereka ingin tahukan gitu. Jadi mereka juga dapat ini jadinya konstruk apa namanya membangun pengetahuannya mereka berdasarkan apa yang ingin mereka tahu gitu. Oke, kalau dari saya itu aja sih, Pak Bram. Yes, Lebihnya oke. udah oke. Oke, terima kasih Pak Rina ya. Memang terkesan terburu-buru juga ya kemarin saya juga merasanya di depan seperti itu sama. Jadi ya itu semoga nanti saya bisa berlatih untuk lebih kalem lagi, lebih tenang lagi. Dan siswa juga sudah bertanya meskipun benar tadi di waktu presentasi saya juga berharapnya ada yang bertanya ya, ada yang berbeda gitu. Tapi ya ternyata kemarin itu memang agak susah untuk memacu siswa mau mengutarakan pendapatnya. Oke, itu nanti kita PR kita bersama juga. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau gitu siang hari ini saya rasa sudah cukup untuk tahap C dari lesson study kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.